Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 123011040 dari kelas 6B. Pada video saya kali ini, saya memenuhi untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah praktek bisnis pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Misdah SAG MA, yang mana Bunda Misdah tersendiri memberikan tugas berupa persoalan yang harus saya jawab. Yang pertama, menjelaskan dalil yang berkaitan dengan urgensi kewirausahaan dalam bidang pendidikan. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama ini. Nah, dalam Islam, kewirausahaan merupakan sikap yang sangat penting karena mengajarkan manusia untuk bekerja keras, mandiri, kreatif, dan produktif. Hal tersebut juga dapat diterapkan dalam dunia pendidikan agar lembaga pendidikan mampu berkembang dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Untuk dalil yang pertama yang saya ambil adalah terdapat dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang artinya, "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin." Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk bekerja dan berkarya. Dalam bidang pendidikan, ayat ini menjadi dasar pentingnya memiliki jiwa kewirausahaan agar sekolah atau lembaga pendidikan mampu menciptakan inovasi, program kreatif, dan usaha yang mendukung kemajuan pendidikan. Kemudian, saya juga temukan di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang dimana Allah berfirman yang artinya, "Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." Ayat ini mengajarkan bahwa setelah melaksanakan ibadah, manusia diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki dan peluang kehidupan. Dalam dunia pendidikan, hal ini dapat diterapkan dengan mengembangkan kreativitas, keterampilan, dan sikap mandiri dalam mengelola pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan dalam bidang pendidikan sangat penting karena mampu membentuk sikap yang mandiri, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab. Dan adanya jiwa kewirausahaan ini, lembaga pendidikan dapat berkembang lebih maju dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Nah, untuk soal yang pertama, itu menurut pandangan saya. Nah, selanjutnya persoalan yang kedua, yang mana saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan. Bisnis pendidikan merupakan usaha yang bergerak dalam bidang layanan pendidikan, baik formal maupun non-formal. Nah, agar pengelolaannya berhasil, terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia. Guru, tenaga kerja kependidikan, dan pengelola lembaga harus memiliki kemampuan, kreativitas, serta tanggung jawab yang baik. Lalu sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan mutu pelayanan
pendidikan, dan kepercayaan masyarakat. Lalu faktor yang kedua adalah manajemen atau pengelolaan yang baik. Lembaga pendidikan memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang teratur agar seluruh program dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Faktor yang ketiga yaitu sarana dan prasarana yang memadai. Nah, fasilitas seperti ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran sangat mendukung proses pendidikan sehingga peserta didik merasa nyaman dalam belajar. Faktor yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Dalam pengembangan zaman, lembaga pendidikan harus mampu menciptakan program-program baru, metode pembelajaran yang menarik, serta layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Faktor kelima dan tentunya adalah keuangan atau pendanaan. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting agar operasional lembaga pendidikan dapat berjalan dengan lancar dan berkelanjutan. Nah, faktor berikutnya yaitu faktor terakhir adalah kepercayaan masyarakat. Lembaga pendidikan yang memiliki citra baik, disiplin, dan kualitas yang bagus akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Selain itu juga ada faktor teknologi yang sangat mempengaruhi keberhasilan bisnis pendidikan. Pemanfaatan teknologi ini dapat membantu proses administrasi, promosi, dan pembelajaran yang efektif dan modern. Nah, jadi dapat disimpulkan dari semua faktor yang di atas itu bahwa keberhasilan pengelolaan bisnis pendidikan ini dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, manajemen yang baik, fasilitas yang memadai, inovasi, pengelolaan, kepercayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi. Nah, jika faktor-faktor tersebut berjalan dengan baik, maka lembaga pendidikan akan berkembang dan mampu bersaing di era modern. Nah, itu untuk jawaban saya dari nomor 2. Selanjutnya pertanyaan ketiga ataupun pertanyaan yang terakhir. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi menjaga keseimbangan peluang bisnis pendidikan antara keuntungan dan idealisme pendidikan. Nah, pada dasarnya bisnis pendidikan ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengelola lembaga ini harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan nilai-nilai pendidikan. Ada beberapa strategi yang bisa saya sampaikan. Strategi yang pertama yakni menempatkan kualitas pendidikan sebagai prioritas utama. Lembaga pendidikan harus tetap fokus pada mutu pembelajaran, pengembangan karakter, dan juga kebutuhan peserta didik sehingga keuntungan yang diperoleh tidak mengurangi tujuan utama pendidikan. Lanjut ke strategi yang kedua adalah menerapkan pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab. Keuntungan yang diperoleh sebaiknya digunakan untuk meningkatkan fasilitas, kualitas tenaga pendidik, dan pelayanan pendidikan agar manfaatnya dirasakan langsung oleh peserta didik. Strategi yang ketiga yaitu menciptakan program pendidikan yang inovatif namun tetap sesuai dengan nilai-nilai pendidikan. Misalnya, menyediakan pelatihan keterampilan, kursus digital, atau program kewirausahaan yang dapat membantu peserta didik
menghadapi perkembangan zaman tanpa mengabaikan etika dan moral. Strategi yang berikutnya, strategi yang keempat adalah menjaga aksesibilitas pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini sebaiknya tetap memberikan kesempatan belajar bagi semua kalangan. Misalnya, melalui beasiswa atau biaya pendidikan yang terjangkau, sehingga pendidikan tidak hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja. Nah, selain strategi itu, penting juga untuk menjaga profesionalisme dan etika dalam promosi pendidikan. Promosi ini harus dilakukan dengan jujur dan tidak berlebihan agar kepercayaan masyarakat itu tetap terjaga. Jadi, dari strategi yang terdapat di atas dapat disimpulkan nih bahwa keseimbangan di antara keuntungan dan idealisme pendidikan dapat dijaga dengan cara mengutamakan kualitas pendidikan, mengelola keuangan secara bertanggung jawab, menciptakan inovasi yang bermanfaat, menjaga akses pendidikan, serta menerapkan etika dalam pengelolaan pendidikan. Dengan begitu, lembaga pendidikan dapat berkembang secara ekonomi tanpa kehilangan tujuan utamanya sebagai sarana mencerdaskan masyarakat. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan jawaban saya bisa menambah ilmu dari yang saya dapatkan, bisa berbagi untuk bagi penonton sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.